Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita boleh ada sampai saat hari ini, amin.
Saya rindu melihat tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita. Kita mau membawa pujian kita, penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari yang indah ini. Kami terima kasih kami boleh ada sampai saat ini bukan karena kuat dan gagahnya kami, tetapi karena kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Saat ini kami datang Tuhan, kami rindu menaikkan pujian kami kepadamu. Kami rindu menaikkan penyembahan kami yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Belas segala puji hanya untuk nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Setia dalam perkataan, Tuhanku ajaib dalam perbuatan. Janji-Mu murni melebihi emas dan perak. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Lebih lagi kita nyatakan, Tuhanku setia dalam perkataan, Tuhanku ajaib dalam perbuatan. Janji-Mu murni melebihi emas dan perak. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Tak pernah ku ragu kasih-Mu dalamku. Inilah pujian hatiku. Di saat tak setia, Kau tetap setia. Kasih-Mu sungguh sempurna. Kita beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Yang merasakan kebaikan Tuhan, nyatakan, Tuhanku setia dalam perkataan. Amin. Tuhanku ajaib dalam perbuatan. Sebab janji-Mu murni, janji-Mu murni melebihi emas dan perak. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Bapak Ibu saja katakan, Tuhanku setia. Tuhanku setia dalam perkataan. Nyatakan dengan iman-Mu.
janji-Mu murni. Melebihi emas dan perak, kesetiaan-Mu. Mari bersama-sama kita nyanyi. Tak pernah ku ragu kasih-Mu dalamku. Inilah pujian hatiku. Oh, di saat tak setia, Kau tetap setia. Kasih-Mu sungguh sempurna.
Kau yang kami sembah Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Oh Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu yang selalu kami terima di dalam kehidupan kami. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan hanya bagi nama-Mu. Oh, ya Ralabayar, Canda ya Ralabayar, tak dapat kami membalas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, tak pernah ku ragu kasih-Mu dalamku. Inilah pujian hatiku di saat tak setia, Kau tetap setia. Kasih-Mu sungguh sempurna. Lebih lagi kita nyatakan, tak pernah ku ragu kasih-Mu dalamku. Inilah pujian hatiku di saat tak setia, Kau tetap setia. Kasih-Mu sungguh sempurna. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku menang. Mari perlahan bangkit berdiri, kita nyatakan pujian ini. Ya Tuhan, amin. Aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku menang. Lebih lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan saja nyatakan, bersama-Mu. Angkat suara-Mu. Aku Yesus. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi nyatakan pujian ini. Bersama-Mu, bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku menang. Bersama-Mu, bersama-Mu oh aku sanggup. Ya Ralabaya, Shanda ya Ralabaya, bersama-Mu kami terbang tinggi Tuhan. Sayap-Mu bukan terbang tinggi. Bersama-Mu aku. Dan siap menerima kemenangan katakan, bersama-Mu ya Tuhan.
jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Lebih lagi sambil bertepuk tangan di atas kepala kita, kita nyatakan tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Dengan imanmu nyatakan pujian, jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari IMLC sekali lagi nyatakan imanmu kepada Tuhan. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bangga memiliki Engkau yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sepanjang satu hari ini Tuhan, Tuhan boleh menyertai berbagai kegiatan yang boleh kami lakukan. Kami mengucap syukur Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami memuji, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu pada sore hari ini. Kami mau membawa bangsa kami Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami rindu bangsa kami ada di dalam kendali Tuhan. Kami rindu bangsa kami ada di dalam rencana Tuhan. Kami rindu bangsa kami ada di dalam pemulihan Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan di dalam setiap bangsa kami. Berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan. Lindungi bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang harmonis, bangsa yang damai, bangsa yang penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota kami. Kami berdoa buat Pontianak. Shalom Pontianak, shalom Pontianak. Pontianak tidak ada di dalam kendali Tuhan. Pontianak ada di dalam pemulihan Tuhan. Pontianak ada dalam lawatan Tuhan. Tuhan, kami rebut jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, dimenangkan bagi Tuhan. Dan kami percaya, kami rindu jiwa-jiwa lebih haus lagi akan Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat gembala sidang kami, Pastor Thomas Tuhan. Kami nyerahkan dia ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan. Biarlah pelayanan yang dilakukan Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa yang pulih, banyak jiwa-jiwa yang terlepas, banyak jiwa-jiwa yang haus, dan banyak jiwa-jiwa yang bersuka cita
karena kemurahan Tuhan hadir dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat pelayan-pelayan-Mu pada sore hari ini. Berkati Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh bertumbuh, berakar, berbuah, dapat kami aplikasikan di dalam setiap kehidupan kami. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, dan biarlah kami boleh menjadi berkat, menjadi terang di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati pergumulan mereka. Dan kami percaya ada lawatan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada urapan Tuhan. Amin. Ada terjadi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Segala puji dan hormat kami kembalikan hanya kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Sekali lagi beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Siap memuji Tuhan, amin. Yang siap katakan ke kiri kanannya, saya siap memuji Tuhan. Haleluya. Sebab firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalan setiap kami Tuhan. Pujilah Kau Tuhan. Sama-sama kita nyatakan pujian. Katakan firman-Mu Tuhan, kakiku, amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan, berikan. Bersama-sama kita nyatakan, terbang bersama Tuhan, bukan terbang di awan bersama-Mu dalam kemuliaan firman-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau satu-satunya tempat perlindungan kami yang berharap kepada-Mu Tuhan. Bersama-sama sekali lagi kita nyatakan, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu. Bersama-sama kita kepangkan sayap, kita katakan, bukan terbang di awan bersama-Mu. Amin. Sebab firman-Mu Tuhan dan berokah, bukan aman di dalamku Tuhan. Dengan iman kita nyatakan, jalanku di atas jalan-jalanku, sebab rancangan-Mu Tuhan, rancangan-Mu lebih dari jalan. Amin. Firman-Mu Tuhan membebaskanku, jalan demi berjalan. Mari bersama-sama kita rentangkan tangan kita nyatakan, ku kan terbang tinggi di awan, amin, bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu, amin, teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Lebih lagi kita nyatakan, bukan terbang di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu
sama-sama lambaikan tangannya. Sorakan kemenangan bagi nama Tuhan. Kemuliaan bagi nama Tuhan.
biasa. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu ku tinggikan, namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu ku tinggikan, namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Boleh beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sama-sama katakan, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur Padamu Yesus. ku sembah sujud. Sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan. Sama-sama katakan dari awal. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud. Sembah sujud padamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selama. segala puji, segala puji syukur bagimu ku tinggikan, namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, segala puji syukur bagimu ku tinggikan, namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, katakan segala puji syukur bagimu ku
terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan masih berikan kami kesehatan. Lewat kesehatan itu kami memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, bahkan mendengarkan firman. Allah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, supaya benih firman yang sebentar ditabur jatuh di tanah yang baik dan subur, menjadi bekal dalam perjalanan hidup kami. Karena kami tahu hari-hari ini Tuhan bukan semakin baik. Karena itu kami perlu firman-Mu, kami perlu cahaya-Mu, kami perlu nasihat-Mu. Tolong kami Tuhan, kami dengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Silakan dulu, salam. Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Ya, terima kasih buat Pastor Thomas yang memberikan kesempatan kepada saya dan istri untuk ada di tengah-tengah saudara sekalian. Kami adalah hamba Tuhan yang melayani di Tangerang, ya, di Tangerang. Ya, setengah jam lah dari gereja kami ke gerejanya Pak Thomas, ya. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, mungkin kita semua sudah tahu dan melihat bahwa bukan hanya bangsa kita, tapi dunia ini pun sedang tidak baik-baik saja. Katakan amin. Ya. Lalu apa yang kita perbuat sebagai anak Tuhan, orang percaya? Kita nggak usah cerita dunia dulu, buat kota di mana kita berada. Seharusnya kita tetap bercahaya, kita tetap bersinar, kita tetap berdampak kepada lingkungan kita. Lingkungan pekerjaan yang bekerja, lingkungan sekolahan bagi yang sekolah, lingkungan pedagang-pedagang yang ada, yang banyak hari-hari ini sedang mengeluh tentang sulitnya keadaan. Tapi kita anak-anak Tuhan jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Karena penyertaan Tuhan itu sempurna, amin. Penyertaan Tuhan itu nyata, pembelaan Tuhan itu nyata bagi kita orang-orang yang percaya kepada-Nya. Karena itu pengharapanku hanya pada Yesus saja. Apapun yang terjadi, apapun kata dunia, jangan rubah pengharapanmu. Jangan gantungkan pengharapanmu kepada dunia ini, tapi tetap bergantung kepada Tuhan. Kita bilang, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Siapa yang kita pandang? Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Artinya setiap kita yang percaya, kita punya andil,
kita punya tanggung jawab buat bangsa di mana kita berada. Dengan cara apa? Kita lihat ayatnya di Yeremia 29 ayat 7. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah, artinya setiap kita yang mengaku Yesus itu Tuhan, Juru Selamat, Gembala kita, kita punya tanggung jawab untuk kota di mana kita berada. Amin. Pontianak, tanggung jawab siapa? Kita, orang percaya. Tuhan bilang usahakan. Berarti Tuhan memperlengkapi kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap mengusahakan kota kita ini tetap sejahtera. Lewat apa, saudara? Berdoa. Siapa saja yang bisa melakukan? Anak-anak boleh? Boleh. Ajak anak-anak, ajarin mereka untuk berdoa. Supaya kota di mana kita berada itu terpelihara oleh Tuhan, yang membuat si iblis tidak mampu lagi menggoyahkan iman kita. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu terus tersambung dengan kerajaan surga. Bapa yang di surga mendengarkan doa-doa anaknya. Kita yang usaha lagi sepi. Bagaimana caranya supaya melalui usaha ini, usaha kita ini, orang lain diberkatin. Ingat, kita nggak boleh jadi orang Kristen yang egois, katakan amin. Sekalipun kita punya usaha di sini, kiri kanan kita ada orang lain yang berjualan, tolong didoakan. Kenapa Tuhan meminta supaya kita berdoa? Karena doa orang benar itu besar kuasanya. Kita tinggal memerintahkan saja. Nah, pertanyaannya, kita yakin enggak dengan apa yang kita doakan? Kan kadang kala habis doa udah amin, ya udah lupa, stres lagi. Oh Tuhan, usaha hari ini semakin turun, lakunya semakin turun. Padahal Tuhan menjamin kita semakin naik dan tidak akan pernah turun. Pujian berkata tadi, kaulah segalanya Tuhan. Sekalipun berat, sekalipun rasa yang udah gak sanggup, tetap katakan, kaulah segalanya, kaulah jawaban, engkaulah Bapakku yang bertanggung jawab atas keluargaku, atas anak-anakku, atas gerejaku, atas kotaku. Sama-sama katakan, aku punya tanggung jawab buat kotaku. Ya, diusahakan. Saya dengan istri, kami melayani di daerah yang kalau dibilang suka, nggak suka juga. Saya ini orang Medan, istri ya Sumatera sama. Kami ketemu dalam sekolah Alkitab,
cinlok. Karena udah nggak ada yang dilihat lagi kan. Lihat-lihatanlah. Jatuh cintalah. Ya, lalu menikah. Ada tanggung jawab? Ada. Gembala senior kami, siapa yang sudah 9 tahun ikut saya, dia harus merintis buka gereja. Kebetulan saya udah 9 tahun lebih. Orang pertama jadi pengerja. Oh, mau siap. Cari doa, cari tempat. Udah ketemu. Kita datang menghadap lagi sama gembala senior. Pak, tempat udah ada. Bagaimana dengan uangnya? Beliau bilang, gunakan lututmu. Darah Yesus. Oke lah, kalau gunakan lutut memang harus. Oke, kami berdoa. Telepon pemilik rumah, janjian tanggal sekian-sekian, jam sekian. Tuhan bekerja menjamah orang lain. Sekalipun Bapak rohani kami tidak mengeluarkan, gerejanya besar. Dia seorang direktur, dia seorang pengusaha, kerjanya ribuan. Puji Tuhan, Tuhan pakai orang lain lewat doa. Air mata. Sepanjang jalan dari rumah sampai ke gereja, air mata nggak terbendung. Karena ingin ketemu dan ingin menyelesaikan urusan untuk kontrak mengontrak. Sampai di gereja, Tuhan sudah sediakan dananya. Yang lebih sakit lagi, setelah kami beritahukan sudah mengontrak. Awalnya itu 9 tahun itu saya full timer. Pasti ada dong persembahan kasihnya. Ketika kami pergi melayani buka perintisan baru, jadi pom bensin dari nol lagi. PK yang selama ini saya terima, saya udah punya istri, punya 2 anak, terputus. Hidup dengan iman. Benar-benar diproses. Benar-benar dibentuk. Sakit. Terluka pasti. Tapi Yesus penolong satu-satunya yang pasti. Kami mengandalkan Tuhan lagi untuk beli alat musik, beli bangku. Yang namanya hamba Tuhan nggak kerja. Air mata mengubah pergumulan menjadi sukacita. Tiba-tiba ada seorang asisten rumah tangga seminggu menantikan saya untuk lewat. Biasanya kalau lewat saya mau ke gereja pasti lewat rumah dia. Seminggu ditunggu gak ketemu. Setelah itu saya lewat. Waduh, itu asisten memang benar-benar menunggu dengan setia. Stop. Ibu, Anda titip berkat. Akhirnya kami bisa beli keyboard. Ada yang nyumbang kursi, peralatan dan lain sebagainya. Itu karena doa. Doa mengubah keadaan yang tidak
bisa menjadi bisa. Semuanya. Dan saya percaya proses itu membuat Tuhan menggerakkan kerajaan sorganya dan menurunkan pundi-pundi. Akhirnya kami berlanjut dari tahun 98. Kami punya satu gereja yang ukurannya masih kecil, 6x20. Tahun 2000 kami bangun gereja. Gereja yang kami bangun dirubuhkan oleh massa. Nangis lagi. Ya, gimana ini Tuhan? Engkau utus kami. Kenapa begini? Bukan hanya dirubuhi. Saya disidang 12 RW dan 1 lurah. Saya dipanggil, saya diadili. Pokoknya mereka mau gereja harus ditutup. Kalau tidak mau terjadi apa-apa. Orang Medan dilawan. Bukan lagi iman yang bergerak dulu. Oh, lu mau nantang saya orang Medan? Saya cuma bilang satu. Saya tidak akan pernah tutup gereja kalau bukan Tuhan yang suruh. Lalu saya diancam, kamu gak takut mati? Persoalan mati, hari ini mati, esok mati, bulan depan mati, tahun depan pun mati. Judulnya mati. Kalau Tuhanku mengizinkan aku besok mati, berarti rumahku udah selesai. Aku tidak akan pernah tutup gereja. Akhirnya benar, saya keluar dari kantor lurah. Gereja saya sudah diratakan. Saya melihat gereja sedih, iya. Emosi pasti. Sampai istri bilang, papi udah kita menghindar. Tidak, kamu aja yang menghindar. Saya akan berjaga-jaga atas gereja ini, apapun yang terjadi. Saudara tahu, pembelaan Tuhan itu nyata. Seminggu kemudian, provokator yang menghancurkan gereja kami, dia metong. Tahu metong? Dia coba-coba main-main dengan Tuhan. Akhirnya, ya itulah bagian dari rencana Tuhan juga. Kami juallah itu tanah. Kami cari rumah. Tanah itu kami beli tahun 98 ya, hanya sekitar 20 juta. Tapi Tuhan izinkan diganti dengan 86 juta. Beri kemuliaan itu. 20 juta Tuhan lipat gandakan jadi 80. Beli rumah itu hanya 50. Sisanya bangun gereja. Sampai sekarang aman. Karena penyertaan Tuhan. Yes. Jangan takut. Memang kerjaan si jahat itu membuat kita takut. Membuat kita khawatir. Ujian bilang apa? Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. sepertinya sakit,
Sepertinya Tuhan itu enggak memperhatikan. Tetapi sebenarnya dia sedang memperhatikan kita. Dia melihat ada iman yang terus berjuang. Tahun 2010 ada seorang pengusaha tiba-tiba datang ke gereja. Importir kimia. Yang punya kelompok, punya rumah kuburan, pemakaman di Karawang. Dia datang. Kenal. Dia tanya, Bapak Ibu Gembala, di sebelah ini kosong sepertinya. Ya, memang kosong Ibu. Ibu mau beli? Ya, saya mau beli. Bapak tahu nomornya? Yang punya? Telepon dia. Hari ini kita bisa nggak ketemuan? Saya mau beli rumah kamu. Berapa harganya? Sekian-sekian, saya beli. Namanya importer ya. Duitnya nggak tahu berseri. Sebelum dia pulang dia bilang, Pak Gembala 3 hari lagi kita ketemu di notaris. Rumah ini buat Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Di balik masalah, di balik proses ada berkat Tuhan yang besar yang menghibur kita. Sekarang gereja kami itu muat 360 seat. Ya, 2 kali ibadah kami. Semua karena anugerah. Kami jadi berkat bagi lingkungan di mana kami berada. Kalau ada kegiatan-kegiatan di masjid, saya pasti ada di sana. Saya pasti dilibatkan. Dan saya tidak pernah menolak. Karena Tuhan katakan, usahakan kesejahteraan. Usahakan kedamaian. Pak Pendeta, seminggu lagi kami ada acara. Kamu butuh apa? Butuh ini. Oke. Sebelum waktunya nanti saya udah kirim. Akhirnya satu kali, mohon maaf, dari ormas datang nyerang. Saya nggak ada di tempat. Lalu pejabat RW kami polisi, dia melihat, lalu dia mengusir. Jangan usik wilayah kami. Karena gereja ada di wilayah kami pun tanggung jawab. Bukan hanya itu, ketika COVID kemarin kan gereja pada tutup. Dia mengeluarkan surat supaya saya bawa ke kepala desa sebagai laporan bahwa gereja harus berjalan. Keren loh. Yang tanda tanganin RW, sekretarisnya itu Pak Haji, tanda tangan. Amin. Artinya gini, jadilah berkat dimanapun kita berada. Sekalipun orang gak suka dengan kita, tetap jadi berkat. Doakan dia, berkati dia, ampuni dia. Karena Tuhan bilang, hanya kamu anak-anakku yang mampu mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Kalau Tuhan suruh kita untuk mengusahakan kesejahteraan kota, berarti dalam hidup kita ada kuasa ilahi. Amin. Amin. Yes. Beberapa jemaat kami yang namanya dia sales, kalau nggak dapat target selesai. Datang, Pak Gembala tolong doain. Kalau saya nggak dapat target dalam 2 minggu ini, selesai.
Tapi jangan dicontoh ya dengan orang ini. Oke, saya bilang sebelum akhir kamu diberkatin. Dia dapat target lebih. Penjualan dia harus 200 juta, tapi lebih dari 200 juta. Bahkan hampir 1 M. Nah ini, kalau udah diberkatin, lupa sama gereja. Lupa sama Tuhan. Udah malas-malasan melayani. Udah malas-malasan berdoa. Cuma satu hal saya bilang. Jangan lupa kepada pemberi berkat. Jangan seperti Ayub nanti kamu. Kalau Ayub tahan dia. Dia menyadari Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kamu sanggup gak? Udah diberkatin. Ini malah bilang, oh pendetanya begini. Ya darah Yesus. Apa-apa. Yang penting saya harus jadi berkat dimanapun saya berada. Kita pun. Amin. Bagaimana caranya lagi selain berdoa? Alkitab katakan kamu adalah garam dunia. Garam itu buat apa? Rasa. Ya, babi kecap, babi hong, babi guling, babi rebus, babi apa lagi? Kalau nggak ada garamnya enak nggak? Ada kepiting, saus tiram, kepiting rebus, apalagi itu. Kalau nggak ada garamnya, nggak enak. Saudara dan saya adalah garam dunia. Yang membuat keadaan kita berubah itu karena ada garam di tengah-tengahnya. Kamu adalah terang dunia. Ya, makanya firman Tuhan bilang, anak-anak Tuhan itu harus berani berkata, jika ya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Selebihnya adalah dusta. Bilang kiri kanan, jangan ada dusta di antara kita. Haleluya. Harus terbuka. Ya. Kalau masih ada yang pakai selip-selipan, taruh di kaos kaki lah. Taruh di dalam HP lah, dimasukkan. Taruh di mana-mana. Hei. Yang kau bohongi dua itu. Jika engkau laki-laki, kau bohongi Tuhan dan kau bohongin istrimu. Ya. Ketika diberkatin, suruh nyanyi, kaulah segalanya. Tapi uang gak jujur. Mana bisa begitu? Kalau kita bilang kaulah segala, semua yang kita punya harus terbuka. Benar. Kami terbuka, jujur. Enggak ada yang ditutupi tentang keuangan. Sekalipun keuangan min, ya diomong, keuangan kita min. Ya udah, kita doa sama Tuhan. Karena dia adalah Bapa kita. Dia menyuruh, mintalah, maka kamu akan kuberi. Udah. Amin. Jangan stres. Jangan bilang apa yang akan kumakan besok. Tetap makan nasi. Tetap ada lauknya. Karena Tuhan memberkati kita pada waktu tidur. Makanya yang mau tidur jangan lupa doa. Orang yang dicintai Tuhan itu adalah orang yang tahu mengucap syukur. Siap jadi berkat buat bangsa kita. Siap jadi berkat buat gereja kita. Amin. Itulah kebanggaan kita punya Tuhan. Hanya Yesus yang berfirman. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kecuali aku, katanya. Mau tinggalkan Tuhan, rugi. Mau jauh dari Tuhan, rugi. Dekatlah. Mendekatlah
mendekatlah, mendekatlah kepada Tuhan. Roma 8 ayat 28. Perhatikan ayat ini. Ini bukan ditulis pada tahun 2005, maka dikatakan kita tahu sekarang. Jadi setiap hari kita tahu sekarang, besok lagi kita tahu sekarang, bulan depan kita tahu sekarang, tahun depan kita tahu, sekarang juga nggak berubah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut apa saudara? Bekerja dalam kelemahan Tuhan ada. Dalam keadaan sakit Tuhan ada. Tuhan bekerja. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya punya kesaksian yang luar biasa. Ketika COVID. Saya 3 kali kena COVID. Karena saya ini hamba Tuhan. Jemaat yang saya layani 500 lebih. Ada sakit. Dia nggak beritahu bahwa dia sakit karena COVID. Dipanggil untuk mendoakan, kami doakan. Sempatlah dipegang-pegang. Belum sempat dikubur, saya udah goyang begini. Goyang, akhirnya sambil kubur istri bilang, papi kamu duduk di kursi, saya duduk sambil mendoakan, udah gak kuat lagi. Saya pergi ke rumah sakit A. Maksud saya supaya saya ditangani dengan baik. Istri bilang, papi jangan pakai BPJS, bayar aja. Oke, bayar. Sembuh, pindah ke rumah sakit lagi. Sembuh. Terakhir, pindah ke rumah sakit lain. Itu rumah sakit benar-benar rumah sakit yang Tuhan persiapkan. Semua rumah sakit sudah penuh. Saya sempat di barak 2 hari. Lalu Bapak Gembala saya kan pernah jadi direktur Lipo Bank. Dia telepon petinggi Lipo Bank. Ya, salah satu petinggi, dia bilang anakku kena COVID. Kami butuh kamar. Kalau bukan Tuhan, hari itu saya udah selesai. Diperintahkan, kirim. Nanti saya perintahkan untuk disiapkan satu ruangan. Mulai dari Satpam udah nungguin. Setiap ambulan yang masuk, ini namanya Pak Sahad bukan? Oh bukan, ini namanya Pak Sahad bukan? Dari Satpam udah berjaga-jaga. Sampai dokter udah siap semua dengan alat-alat untuk menolong saya. Keren Tuhan itu. Saya masuk, saya ditanganin. Dokter bilang, Pak, Bapak harus istirahat 2 minggu di tempat ini. Saya bilang, nggak usah 2 minggu. 2 bulan pun saya mau, yang penting saya sembuh. Karena COVID itu waktu itu parah banget. 3 hari selesai, 3 hari selesai. Malam hari saya udah gak kuat karena udah berjalan 2 minggu gak makan. Gak kuat, saya bilang dengan istri, sayang, aku panggil istriku sayang. Ya, bapak-bapak harus bilang sayang. Jangan, hei. Ya, kayak kalau di Medan, hei, dipanggil padahal dia tahu namanya loh. Setelah dia nikah jadi lupa. Amnesia dia itu. Laki-laki nggak boleh amnesia ya dengan istrinya. Panggil dia, kalau kau nggak mau panggil namanya, panggil dia sayang. Wanita itu kalau dibilang panggil sayang, umurnya bertambah loh. Benar. Perhatiannya kepada engkau laki-laki, waduh luar biasa. Amin. Iya. Gue bilang sayang, maafin papi ya. Papi udah gak punya kekuatan lagi. Papi udah
berserah sama Tuhan. Kalau Tuhan mau panggil, panggillah aku. Aku siap. Wah. Mungkin dia pikir kalau suami saya pergi, kapan lagi saya dipanggil sayang? Siapa lagi yang manggil dia sayang? Dia bilang, enggak, aku gak setuju. Papi harus duduk tersungkur di hadapan Tuhan. Tuhan kita ada, Tuhan kita ajaib. Dia mampu menolong engkau. Timbul iman saya. Namanya orang kena COVID. Ada yang kena COVID di sini? Ada yang rasain? Enak nggak, Bu? Luar biasa enaknya ya. Kayak digebukin satu kampung. Enak nggak digebukin satu kampung? Kalau belum ngerasain, ntar pergi keluar cari orang gara-gara di luar suruh digebukin satu kampung. Gimana rasanya? Saya disuruh menyembah dengan istri, saya sembah. Saya serius menyembah. Saya bilang ini sisa hidup saya kali Tuhan. Kalau saya mau dipanggil, dipanggil. Kalau mau disembuhkan, sembuhkan. Mujizat terjadi. Malam itu juga Yesus datang dengan jubah putihnya. Aku bilang dengan istriku, Ma, ada yang datang pakai jubah putih, tapi aku gak bisa lihat wajahnya. Dia menjamah aku. Dan saya rasakan saat itu juga rasa sakit digebukin satu kampung hilang. Nafsu makan timbul. Saya telepon, sayang, saya temu dengan seseorang yang pakai baju putih, wajahnya begitu mengkilat. Besok kirimkan aku makanan. Keterlaluan ngirimnya loh. KFC dikirim, ikan gabus dikirim, apalagi dikirim. Seluruh buah berapa macam itu. Dia pikir makanan 2 minggu harus diselesaikan 1 hari. Gue bilang ini botan-botan aja ini. Saya makan. Hari yang kedua dokter visit. Kok Bapak udah sembuh? Yang benar dokter. Saya pura-pura aja kan. Yang benar dokter. Iya, ini paru-paru Bapak yang tadinya memutih di bawah 70 kan gak boleh katanya. Sekarang udah 99% normal. Jantung Bapak juga 99% normal. Kaget. Aku bilang, dokter, saya ini hamba Tuhan. Jemaat saya mendoakan saya. Sampai mereka menangis berpuasa buat saya. Dokter. Udahlah, kalau begitu besok Bapak boleh pulang, nggak usah sampai 2 minggu. Lalu saya suruh anak saya untuk ngurus admin. Karena di rumah sakit yang lain saya bayar mahal, 1 malam mahal. Rumah sakitnya, tempat tidur aja di barak mahalnya luar biasa. Lalu dibilang semua biaya free. Ajaib Tuhan kita, amin. Ayo, saya mengajak. Seberat apapun pergumulanmu, seberat apapun masalahmu, mungkin usahamu lagi drop, mungkin anak-anakmu membuat hatimu terusik. Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Tuhan. Siapa ingin diberkatin Tuhan hari ini? Lambaikan. Amin. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan
kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Maukah engkau berkata, Kaulah segalanya dalam hidupku. Ampuni aku Tuhan kalau aku mengandalkan kekuatanku, yang membuat semakin hari keadaan ekonomiku semakin memburuk. Tapi hari ini aku percaya Yesus. Aku mau serahkan hidupku ke dalam tangan Yesus. Karena Engkaulah segalanya dalam hidup. Amin. Yes. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Bagi saudara yang sedang membutuhkan jawaban doa, boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, oh, selama hidup. yes, amin. Mengasihi-Mu, Memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segala. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Buat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan mereka, apapun persoalan, pergumulan hidup mereka, Tuhan angkat mereka. Tuhan berikan mereka kekuatan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kau akan melihat Tuhan. Kau akan melihat kebaikan Tuhan. Turun atasmu. Turun atas keluargamu. Turun atas usahamu. Turun atas anak-anakmu. Haleluya. mengasihi-Mu, Memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari lebih lagi kita nyatakan pujian. Kaulah segala di dalam hidup. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan. Mari saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita nyatakan pujian ini. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Oh, Kaulah
bersama-sama kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan malam hari yang indah ini. Kami terima kasih, kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah pujian kami, di tengah sukacita kami Tuhan, dan di tengah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang begitu indah. Bila firman ini tidak berlalu begitu saja, melainkan menjadi aplikasi dan rema untuk kami menjalani kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kau pakai terus Tuhan hamba-Mu, Pastor Sahat Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Engkau memberkatinya, Engkau terus memakainya untuk menuai jiwa-jiwa dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati kesehatannya, usaha, pekerjaan dan keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar juga kami akan memberi persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus persembahan ini menjadi pedupan berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang siap memberi dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan FL News. Faith is rising in the waiting, hope and trust in all that you said. Change is coming, so I am singing. In the valley, I'm still praising. I can't see clearly, but I'm pushing through. Fear won't stop me when you are with me. When I pass through the waters, you're here with me. When I walk through the desert, your love shelters me. When I run through the fire, I won't be burned. The flames will not consume me, for my God is mighty. The Spirit's moving, victory's coming, walls are crumbling, you're breaking through, miracles happen when you are for me. When I pass through the waters, you're here with me. When I walk through the desert, your love shelters me. When I run through the fire, I won't be burned. The flames will not consume me, for my God is mighty. Almighty, all powerful, the name of Jesus. 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 Haleluya, demikian warta sepekan. Mari saya jemput Bapak Ibu Jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan kita malam hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperlukan
kami mengarahkan hati kami, membuka hati kami untuk kebenaran firman. Maka apa saja yang kami perbuat, Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan mampu melipat gandakan. Apakah itu 30, 60 atau 100 kali lipat, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati keluarga besar Father Slope Tuhan di tempat ini. Tuhan jamah mereka, Tuhan pegang tangan mereka, Tuhan tuntun mereka dari hari ke hari, bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun. Pemeliharaan Tuhan sempurna, bertambah-tambah imannya, bertambah-tambah hikmatnya, bertambah-tambah keuangannya. Karena itu janji Tuhan bagi orang yang mengasihi. Berkati hamba-hambamu yang sudah ambil bagian di dalamnya. Tuhan juga memberkati. Kalau sebentar kami mau pulang Tuhan, kami percaya kami dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Karena itu Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, arahkan mata hatimu, angkat kedua mata. Pulanglah engkau dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih yang tulus dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang kuat, penghiburan yang sejati melalui Roh Kudus yang menyertai perjalanan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali diberkati, tetap diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat malam ibadah kita selesai.